kalau di situ ternyata banyak makan makanan yang mewah-mewah, sementara masyarakat sekitar itu masih kekurangan, tinggalkan. Jadi jangan dipilih pemimpin itu. Nah, nanti dia akan menunjukkan di mana makamnya Simbah. Ya sudah, saya kan Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak bisa masuk, Pak. Sampai sekarang belum ada Muhammadiyah Brunei itu. Tapi tapak suci sudah masuk. Sering ada kelitih dan saya jadi korban. Pernah jadi korban kelitih. Habis ngisi pengajian. Senator jadi korban kelitih. Pak, idealnya ini selama sudah 3 periode, DPD ini posisi dan kedudukannya seharusnya gimana gitu? Kalau yang dulu ribut-ribut yang dulu saya hadir dan itu ya saya salah satunya yang kena korban itu, didorong dari atas panggung itu. Apa kalau insya Allah Anda terpilih nanti yang jurus utama karena ini pendekar untuk memperbaiki kota Jogja? Problem kemacetan Pak gimana? Jogja ini udah mengerikan kemacetannya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut EA, Kepala Suku Pojok. Hari ini kita akan bicara tentang hal politik lagi ya, tapi yang santai-santai aja lah. Iya. Waktu pilkada masih agak lama. Dengan salah satu sosok yang saya kira terutama kaum perkauman Muhammadiyah di Yogyakarta sudah sangat familiar, yaitu dengan Bapak Muhammad Afnan Hadikusumo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Mas Putut. Ya. Wah, ini kayaknya mulai muter-muter Pak nggih. Oh iya, ini full ini sehari itu. Pak, saya mulai dengan ini ya. Mungkin banyak orang yang pengen tahu juga. Kalau orang yang datang dari kaum Nahdliyin gitu ya, kira-kira darah biru Nahdliyin gitu ya. Kan kira-kira ya sudah banyak orang tahu lah. Ya akan hidup di pesantren begini, nanti pindah ke pesantren ini, dititipin ke sana, nanti akan menikah dengan anak sesama kiai mungkin ya, lalu punya pondok sendiri atau mewarisi pondok keluarga gitu ya. Kalau Muhammadiyah, yang bapaknya Muhammadiyah, kebetulan bapak saya Muhammadiyah, Pak. Apa ya, orang biasa-biasa aja, enggak. ya udah sekolah biasa aja gitu ya. Nah, tapi kalau jenengan kan darah biru Muhammadiyah. Tentu saja dari nama beliau ya, kita tahu ya teman-teman, Pak Afnan ini adalah cucu dari Ki Bagus Hadikusumo, salah satu founding father bangsa ini. Dan beliau Ki Bagus Hadikusumo, sebagaimana mungkin teman-teman tahu, adalah aktivis dari perkauman Muhammadiyah ya, Persyarikatan Muhammadiyah, pernah jadi ketua PP Muhammadiyah, ketua umum pimpinan pusat Tapak Suci, termasuk Tapak Suci. Tapi Muhammadiyah pernah kan satu periode ya, menggantikan yang meninggal dunia kalau nggak salah. Maksudnya Ki Bagus? Enggak, Ki Bagus. Ki Bagus ya. Kalau jenengan saya kira saya. Ki Bagusnya. Iya, Ki Bagus ya. Ya, nah itu. Dan Ki Bagus tinggal lahir di Kauman, sebagaimana panjenengan. Nah, gimana Pak? Jadi orang darah biru Muhammadiyah itu gimana sih sebetulnya? Gitu. Jadi, kan penasaran juga kami. Kita itu mungkin berbeda ya dengan tradisi NU. Kalau saya itu harusnya kan dipanggil Gus gitu. Ternyata nama saya Agus. Kita nggak ada gus-gusan gitu. Jadi ya egaliter saja. Kita besar di kampung gitu. Ya biasa. Kalau nggak ada hal-hal yang spesial gitu, nggak ada. Bahkan ketika sekolah kita juga waktu SMP-nya kan agak jauh ya, 8 kilo dari rumah gitu, sering jalan kaki kalau pulang gitu. Jadi nggak ada hal yang istimewa.
Tapi SD, SMP, SMA siapa? Muhammadiyah nggih? Enggak, saya SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya negeri. Oh, SMP-nya negeri. Iya, tapi begitu mau SMA mau ke negeri itu nggak boleh. Kalau mau sekolah negeri bayar sendiri. Nggak boleh. Harus sekolah Muhammadiyah karena mungkin melihatnya basis agamanya itu kan. Ya. Nah setelah itu dan baru Muhammadiyahnya ini Muhammadiyah nomor 1 ini. Iya. MUI kan? MUI. Ya, yang banyak menghasilkan tokoh hebat juga. SMA 1 syariah. MUI. Iya. Nah itu kalau sudah kuliah bebas, boleh negeri, boleh swasta. Kalau ngaji-ngaji gitu enggak, Pak? Diminta untuk ke sini, ke situ gitu? Kalau dulu inisiatif sendiri. Jadi waktu itu kan aktif di Pemuda Muhammadiyah Kauman. Saya wakil sekretaris. Nah itu kita kalau malam Rebo ngaji di tempat Pak Jindar Tamimi. Kemudian kalau malam Jumat ke tempat Pak R. Fahrudin. Iya. Jadi belajar agamanya di sana. Dan enteng-entengan. Kalau Pak Jindar itu lebih ke hadis dan organisasi. Kalau Pak R itu bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat sesuai dengan apa yang diajarkan di Al-Quran. Misalnya kita itu tanya jawab kan, enteng-entengan gitu. Kita tanya tentang Pak R, kalau misalnya makan penyu itu halal atau haram gitu misalnya. Gitu. Iya. Nah jawaban Pak R ya beliau bijaksana. Ada imam yang membolehkan, ada yang tidak. Nah tapi kemudian jawabannya bukan itu. Jawabannya itu apakah di situ sudah tidak ada ayam? Apakah di situ sudah tidak ada kambing gitu? Nah kalau kita jawabnya oh masih Pak, loh kenapa nggak makan ayam gitu? Nggak makan daging ayam, kenapa milih daging penyu? Pak, saya membayangkan asiknya bisa ngaji langsung dengan Pak Air. Iya, ya. enteng-entengan. Iya, saya waktu di Jogja pertama kali itu sempat shock karena saya orang Rembang kan. Oh. Rembang itu jangankan penyu, Pak, kepiting aja haram, Pak. Iya, tapi kalau udah di Pati udah halal kan. Contohnya lagi, misalnya kita itu kan agak berbeda ya, misalnya dengan saudara-saudara kita yang di NU. Itu kan kalau mau sholat, Pak R, apakah kita boleh membaca usholi fardu? Nah jawabannya juga gitu, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kita itu sebelum sholat tidak usah bilang usholi, sepak bola saja boleh gitu. Belum. Sebelum sholat. Sebelum sholat. Ya. Ya kan belum kok. Belum ya, makanya itu enteng-entengan. Kalau jawabnya itu enteng, gitu. Enak didengarkan gitu. Pak R. Fahrudin ini memang tokoh yang unik ya. Ada dua lah, saya cerita aja di sini biar gayeng ya Pak ya. Pak R. Fahrudin ini waktu dites ngambil SIM itu kan ada yang harus belok-belok itu ya. Pak R. Fahrudin turun dari motor, terus kemudian dituntun. Setelah kata polisinya, loh Pak kok dituntun? Lah kalau ada jalan kayak gini ya ngapain saya naiki ya pasti saya tuntun gitu. Tapi yang menarik itu Gus Dur. Gus Dur itu sering itu di ceramah beliau waktu masih Sugeng. Gus Dur itu Pak R. Fahrudin adalah orang Muhammadiyah yang paling banyak membuat orang Nahdien masuk Muhammadiyah. Jadi ceritanya Gus Dur kalau nggak di Ngawi di Madiun mungkin ya, pokoknya di daerah-daerah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu mengundang Pak R. Fahrudin. Nah, ada diskusi lah mungkin lintas organisasi. Lalu itu bulan puasa Pak. Lalu sholat tarawih. Tentu saja Gus Dur meminta Pak R. Fahrudin yang memimpin. Nah, Pak R. Fahrudin kemudian menghadap ke makmum yang kebanyakan kaum Nahdien, ribuan itu konon katanya. Tanya, sholatnya mau yang 11 atau 21 plus witir ya gitu. 21 gitu. Oh ya, baik. Pak R. Fahrudin membaca surah-surah panjang. Al-Baqarah. Begitu selesai salam rakaat ke-8-nya selesai ya.
Terus nengok lagi, gimana modal 1 atau 8? 8 saja. Lanjut witir gitu. Terus habis itu Gus Dur komentar, wah, Pak Arfarudin ini dalam waktu singkat sudah memuhammadiyahkan ribuan orang ini. Itu namanya dakwah bil hikmah. Dengan hikmah dakwahnya itu. Tapi kalau jenengan dengan Eyang sendiri, Ki Bagus Hadikusumo kan beliau meninggal ketika jenengan belum lahir ya Pak? Belum lahir. Iya. Tapi ada nggak nilai-nilai cerita-cerita penting yang diwariskan oleh Bapak gitu kepada panjenengan, maksudnya Bapak jenengan gitu? Ya, ada. Jadi Bapak itu setiap waktu itu saya masih sekolah dasar ya. Beliau itu selalu cerita gitu. Ki Bagus itu selalu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Apa itu? Yaitu hidup sederhana. Jadi tidak bermewah-mewah. Bahkan beliau itu pernah menyampaikan di beberapa kesempatan ya, itu bahwa mencari pemimpin itu gampang. Cari pemimpin itu, yaitu lihat dapurnya. Dapur itu bukan wajah, tapi dapur itu iya. anunya. Betul. Soalnya gini saya jelaskan Pak, ini soalnya yang mendengarkan juga mungkin nggak tahu. Dapur itu dalam istilah Jawa itu kadang-kadang itu prejengan wajah gitu ya. Prejengan itu ya keseluruhan. Kadang wajah gitu. Maksudnya ini dapur beneran. Dapur beneran. Iya. Di pawon. Pawon ya. Lihat pawonnya. Kalau di situ ternyata banyak makan makanan yang mewah-mewah, sementara masyarakat sekitar itu masih kekurangan, tinggalkan. Jadi jangan dipilih pemimpin itu. Nah itulah. Kita nggak punya pemimpin Pak kalau kayak gitu. Tapi tentu sesuai dengan konteks zaman lah ya. Nah zuhudnya itu berarti penting, itu yuhud, ya? Bener yuhud. Jadi Ki Bagus itu penganut yuhud. Penganut yuhud. Beliau itu kan sebenarnya kaya bisa gitu. Cuman tidak menunjukkan kekayaannya. Ketika beliau itu masih sudah merdeka itu, anggota BPUPKI ditawari mobil kan waktu itu oleh Bung Karno, itu nggak mau. Enggak, saya biasa naik becak. Jadi naik becak kemana-mana. Iya. Kira-kira. Ya itulah beberapa contoh ya yang disampaikan kepada kami, sehingga ketika kami menjabat gitu sama. Saya itu kalau waktu di DPRD ya selalu bawa ransel gitu. Bawa ransel, pakai pakaian biasa, nggak pakai pin gitu. Kalau jarang. Itu nanti kita bahas lah Pak ya. Tapi yang menarik juga Ki Bagus ini dimakamkan di pemakaman biasa ya teman-teman ya. Walaupun beliau sudah disemati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Makamnya di Pakunjen kalau tidak salah. Nah, itu ada cerita. Yeah. Jadi waktu itu dari Kementerian Sosial itu menanyakan kepada keluarga, gimana mau dipindah kerangka beliau ke Taman Makam Pahlawan gitu, karena sudah jadi pahlawan nasional. Nah, ceritanya begini, satu makam itu kan katanya bergeser, kata saya. Kalau saya nggak tahu karena saya yang lebih tahu. Bergeser. Yang kedua, dulu Ki Bagus itu pernah berwasiat, kalau ada tetangga orang miskin yang dia meninggal dunia dan kesulitan tanah, ya sudah dimasukkan di satu liang itu. Ternyata ada dan dimasukkan di satu liang. Kalau dipindah itu yang mana ini, yang Ki Bagus ini nggak jelas. Iya. Akhirnya ya udahlah tetap di situ aja, nggak usah dipindah. Oh jadi sebetulnya makam beliau itu tetap ada sampai sekarang, cuma dipakai dua gitu ya? Ditumpuk. Soalnya kan ada kabar yang menyatakan sudah nggak ada di kompleks itu makam Ki Bagus Hadikusumo. Nah itu yang kita juga belum yakin apakah itu makamnya apa bukan. Karena harus digali kan, dilihat. Enggak, tapi kalau Tetenger sebagai sebuah ininya ada ini ya, ada ya Tetengernya di sini dimakamkan Ki Bagus Hadikusumo gitu. Tengernya itu hanya batu bulat gitu dulu itu.
Waduh, Jadi susah. tidak Kalau dikolah-kolah batu itu. bulat itu Nah, bisa itu. dipindah-pindah. Itu ya. Saya ada pengalaman lucu itu. Jadi saya punya teman di DPD itu dulu. Nggih. Nelpon, Mas, aku saya baru dengan paranormal di Pati. Gitu. Oh, Pak, di dekat daerah saya itu. Ini anak kecil, paranormalnya anak kecil. Neng ra iso basa, nggak bisa Indigo ngomong. mungkin ya. Ini mau ngasih tahu makamnya simbah kamu, kakek kamu. Oh iya, gimana? Sudah dikasihkan teleponnya itu dikasihkan ke ini paranormal. Mas, itu simbahmu itu mokso gitu. Jadi ya udah nggak ada, tapi kalau mau cari makamnya itu masuk saja ke makam. Itu nanti belok kanan ada pohon kemuning. Di situ nanti dikasih air kelapa itu. Nanti dia akan menunjukkan di mana makamnya simbah. Ya sudah, saya kan Muhammadiyah. Saya hampir nyeletuk gitu. Ya saya karena nggak enak. Tentu tidak melakukan ritual itu. Tapi kalau Muhammadiyah kan tetap nyekar dong, Pak. Oh iya, kalau istilahnya bukan nyekar ya. Ziarah ya? Ziarah. Tapi mendoakan. Iya, mendoakan. Bukan minta-minta. Iya, nah, itu kan beda. Pak di NU juga mendoakan, Pak. Oh, saya tidak menunjuk organisasi lain. Iya. Saya kan bukan yang lain. Iya. Betul. Berarti tetap datang ke Pak Kuncen. Iya, tetap. Saya beberapa kali ke makam bapak ibu saya kan jadi satu itu makamnya itu mendoakan. Kalau pas takziah itu layat itu mampir ke makam simbah mendoakan. Nah, di makam simbahnya ini yang bingung ya. Itu pasti di batu itu aja ya. Iya, tapi sekarang dipasangi tanda kayaknya. Di sini dimakamkan pahlawan nasional. Itu yang bikin Kementerian Sosial. Oh, baik. Pak, lanjut ke tadi ya, kalau soal pendidikan. Anda ada game ya? Kalau boleh tahu Pak, karena di situ Dokter Andes saja. Universitas gampang metune. Kalau boleh tahu apa? Ekonomi kah? Oh enggak, saya dulu di Fakultas Ilmu Budaya. Sekarang namanya Ilmu Budaya. Dulu sastra. Ya. Sastra Nusantara, dan saya aktif di media saya itu. Dulu kalau di jurusan saya Pemret. Kalau di fakultas saya kepala divisi artistik. Dian Budaya namanya. Saya tahu kalau Dian Budaya. Nah, itu. Kalau Dian Budaya itu milik fakultas ya? Fakultas ya. Sastra dulu. Ini alumninya kayak gini nih. Kalau yang di luar itu waktunya bareng itu. Di luar itu yang profesional, itu yang saya dapat gaji. Itu di Warta PTM. Saya redaktur. Warta PTM. Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Di situ saya redaktur, kemudian naik jadi sekretaris redaktur, jadi Pemret, terakhir kepala kantor. Oke. Di situ. Nah, kita sekarang bicara ke kegiatan di luar sekolah. Anda kan sejak muda aktif di berbagai organisasi. Itu memang tradisi keluarga atau Anda memang punya ketertarikan yang kuat dengan organisasi? Ya, kita itu kan dilatih untuk mandiri ya. Bapak saya itu prinsipnya kalau kamu bebas gitu, bebas mau berorganisasi, mau aktif di mana, yang penting tidak membawa persoalan ke rumah. Itu prinsip tidak Bapak membawa saya. Persoalan ke rumah. Kan banyak orang yang kemudian pulang malah membawa persoalan di rumah, terlibat narkoba, perkelahian kan gitu kan. Itu maksudnya. Malah akhirnya membawa persoalan di rumah kan, melibatkan orang rumah. Itu prinsipnya dulu begitu, sehingga anak-anaknya itu dibebaskan supaya mandiri. Dan alhamdulillah kakak adik saya itu mandiri semua. Yang jadi ASN itu hanya satu, kakak saya yang Barep, yang sulung ya. Sulung ya. Yang lain-lain swasta. Tapi kenapa pilihannya masuk ke salah satunya misalnya Ikatan Pemuda Muhammadiyah, kenapa nggak Ikatan Pemuda NU? Kalau itu lingkungan. Enggak, kan ada banyak kegiatan yang lain Pak di ekstra gitu ya. Iya.
Jadi ya karena lingkungan. Dulu saya aktif di Tapak Suci ya sejak kecil ya. Sejak kecil. Kenapa? Karena tetangga saya itu kan banyak yang nakal gitu. Kalau nggak bisa bela diri, itu dikerjain. Dibully. Anda sempat jadi ketua Tapak Suci sekarang ini ya. Masih Ya. Tapak Suci seluruh Indonesia? Seluruh dunia. Pak. Seluruh dunia. Oh iya ya, karena di Australia ada Muhammadiyah, mau menyombongkan diri Muhammadiyah udah punya berbagai dunia yang lain. Enggak, ini unik Pak. Unik. Gini. Jadi uniknya gini, Tapak Suci sudah masuk, Muhammadiyah belum masuk, tapi Tapak Suci sudah ada. Misalnya dulu di Malaysia itu mazhabnya Syafi'i, Muhammadiyah nggak bisa masuk di situ, Tapak Suci sudah ada. Tapi sekarang kan Muhammadiyah ada di Malaysia. Oh sekarang kan? Sudah. Itu dulu kan. Dulu. Singapura, misalnya Brunei itu madhabnya Syafi'i. Muhammadiyah nggak bisa masuk Pak. Sampai sekarang belum ada Muhammadiyah Brunei itu. Tapi Tapak Suci sudah masuk. Pak, memang maaf saya potong agak ini. Memang Muhammadiyah madhabnya apa? Non madhab. Non madhab. Harusnya kan bisa kan kalau masyarakatnya yang nggak bisa menerima. Harus madhab Syafi'i. Oh iya. Masyarakatnya paham saya. Iya. Masyarakatnya nggak bisa menerima kalau ini kan. Iya. Harus sesuai sama madhabnya harus sama. Kalau misalnya lagi di Prancis waktu itu, di Jerman ya. Waktu itu Muhammadiyah belum masuk. Tapi juga Tapak madhabnya Suci sudah. Tapi madhabnya bukan Syafi'i di sana. Enggak. Kalau itu beda. Itu Tapak Suci masuk di sana. Iya. Sebagai sebuah sport ya. Ya, sebagai olahraga. Berarti jenengan ini pendekar, Pak. Pendek dan kekar gitu. Enggak, ini serius Pak ini. Pendekar ya? Iya, pendekar utama. Pendekar utama. Meladinya 4 gini. Kalau di tentara ya jenderal bintang 4. Nah, kalau boleh tahu Pak, singkat aja. Kalau Tapak Suci itu dari pertama apa kodenya, terus nanti naik tingkatnya gimana sampai kemudian jadi jenderal bintang 4 itu? Ya, jadi yang pertama itu kan siswa. Siswa itu meladinya coklat. Jadi sabuknya itu kan ada meladi ini. Ini coklat itu. Coklat. Okay. Meladi coklat 1 sampai 4. Kalau sudah 4 itu kemudian menjadi kader. Ikut LKPTS namanya. Latihan kader pelatih Tapak Suci. Yaitu nanti meladinya merah. Oke. Sabuknya biru. Kalau yang tadi kuning ini biru. Nah, ini 4 lagi. Begitu meladi merahnya 4 baru bisa ke pendekar. Pendekar itu juga begitu, pendekar muda, pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama. Ini yang purna ini pendekar besar. Itu meladinya 5 pendekar besar itu. Anda baru 4? Saya 4. Cukup 4 ya. Karena yang formal mungkin kayak jenderal itu memang hanya 4 ya. Jenderal bintang 5 kan tertentu ya. Betul. Kalau pengen ini yang 5 itu sumber ilmu. Jadi keilmuan Tapak Suci ya dikuasai itu tadi. Meladi 5 pendekar besar itu. Nanti kita bacain lah kita ngobrol yang banyak soal tapi asik itu Tapak Suci itu. Oh ya. Iya. Jadi pernah suatu saat ya kita mau peragaan di suatu tempat. Jangan di sana Pak. Kenapa? Di sana itu terkenal santet, terkenal. Enggak apa-apa kan. Nanti bisa disulap jadi patung gitu. Ya udah tetap peragaan aja, nggak apa-apa, nggak ada patung, nggak ada santet kan. Artinya kalau niatan kita bersih gitu, kemudian kuat ya nggak ada apa-apa. Berarti Tapak Suci ini kan pencak silat tak ya? Pencak silat. Anda masih sering melatih? Kalau melatih jarang, cuman ini lebih ke masalah kepemimpinan. Jadi saya memimpin. Oh, lebih ke manajemennya. Manajemennya. Iya. Memimpin di seluruh Indonesia plus 14 luar negeri. Terakhir Suriah. Muhammadiyah itu kan datanya bagus ya. Iya, insya Allah. Kira-kira anggotanya berapa tuh Tapak Suci Pak? Yang tercatat ya 3 juta. Luar biasa kita punya. Ini yang Tapak Suci loh, bukan yang. Nanti kalau Indonesia diserbu oleh asing minimal punya 3 juta
Pesilat tapak suci. Iya, 3 juta di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ini terakhir Suriah. Suriah itu begitu buka baru 2 bulan nih sudah laporan, Pak, siswa kita sudah 325 orang. Banyak, Pak. Banyak 325 orang. Mudah-mudahan nggak ikut perang itu. Terakhir Pak, yang soal tapak suci terakhir. Apa yang menarik dari tapak suci dibanding, saya nggak mau membanding-bandingkan inilah, maksudnya apa pembedanya gitu? Ya. Jurusnya kah atau sistem pernafasannya atau apa gitu? Jadi kalau di tapak suci itu diajarkan bagaimana membentuk anak-anak muda yang berkarakter, membentuk iman dan takwa. Maka jargonnya dengan iman dan takwa saya menjadi kuat, tanpa iman dan takwa saya menjadi lemah. Oh, itu jargonnya? Jargonnya gitu. Nah, nggak ada bela dirinya ya? Jargonnya nggak ada. Saya pernah ikut bela diri, tapi nggak yang terlalu populer tuh. Lebih baik bermandi keringat di sasana daripada bermandi darah di pertempuran gitu. Kita nggak ada. Makanya jarang sekali kita dengar itu kerusuhan yang dilakukan oleh kader-kader tapak suci jarang. Iya, kalau itu saya ikut berterima kasih. Iya. Setidaknya menjaga marwah bahwa tidak semua pesilat atau organisasi silat itu seperti itu ya. Iya. Iya, soalnya ya kita tahu lah. Itu harus dari basisnya dulu ditata. Okay. Ahmad Dhani itu alumni tapak suci itu. Masa? Iya. Alumni tapak suci Surabaya. Dia. Ahmad Dhani. Pantesan senangannya gelap. Saya baru tahu, Pak, Ahmad Dhani. Anaknya Irfan Hakim, bintang film itu. Itu atlet itu, juara beberapa kali. Pak, kalau di Jogja kalau boleh tahu, Pak, mau latihan tapak suci di mana, Pak? Boleh di Bina Manggala ada, di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota ada. Di sana latihan rutin. Kita sedang mau membangun padepokan di daerah Kota Gede. Nanti di sana kita untuk meningkatkan kualitas pesilat kita. Walaupun alhamdulillah untuk saat ini ya kita selalu memberikan medali emas kepada negara. Di ASEAN Games. Jadi perwakilannya dari silatnya banyak diambil dari tapak suci ya. Enggak, supaya teman-teman tahu selain tapak suci kan ada banyak, ada merpati putih, ada. Ya, macam-macam lah ya. Lebih dari mungkin 20 kali. Yeah. Oke. Nah, sekarang baru kita mau ngomong politik. Ya. Apa yang membuat Anda dulu waktu masih muda, sekarang masih muda juga. 2004 ya, Pak ya? 2004. Memilih menjadi anggota DPR di provinsi. Langsung provinsi ya, Pak ya? Provinsi. Enggak lewat dua dulu, DPR 2 dulu. Enggak. Jadi gini, sebenarnya saya nggak mau itu. Karena teman-teman aja yang nyuruh, maju lu Mas, itu untuk memperbaiki DIY gitu kan. Terutama kota, karena dapilnya dapil kota. Saya itu sudah nyaman, waktu itu posisi saya kepala kantor kan, udahlah di sini aja. Kepala kantor di Majelis Dikti. Jadi kita itu tugasnya ngeska dekan, pembantu rektor, itu kantor saya. Jadi betapa hebatnya Majelis Dikti. Kok Majelis Dikti itu berarti yang Muhammadiyah. Tapi khusus Muhammadiyah. Kita punya 167 waktu itu. 167 sekarang perguruan tinggi. Sekarang 200. Sekitar 200-an. Nah, udah cukup nyaman. Kita banyak kenal rektor, kenal pembantu rektor, kenal dekan gitu. Tapi kemudian karena teman-teman udahlah maju. Ya sudah, bismillah. Nah, itu pun saya harus konsultasi dengan istri kan waktu itu. Piye iki anu? Wis nek nggo Mamat ya wis maju wae lah rapopo. Ya udah maju. Nah, tugas saya memperbaiki kondisi DPRD supaya bekerja lebih baik, lebih bersih gitu. Dan alhamdulillah begitu saya masuk gitu. Awal ya. Waktu itu kan saya sekretaris Komisi E. Non sewu Pak,
waktu itu Anda kan dari PAN nggih? Dari PAN. Dari PAN dapat berapa kursi di provinsi? Oh, waktu itu kita 11 kursi, Pak. Banyak kita banyak. dulu itu. Jaya-jayanya PAN ya Oh, itu iya, ya? tahun 2004 itu jaya. Iya, jaya-jayanya Nah, PAN. dari kota saja dua kursi loh dari kota. Dapil kota itu untuk provinsi 2 kursi. Nah, waktu itu setelah kita dilantik, pimpinan saya sekretaris, kemudian ada ketua, wakil ketua kan 3 orang. Saya bilang ini harus pertemuan dengan dinas-dinas, mitra kerja, SKPD kalau SKPD ya. sekarang OPD namanya, organisasi pemerintah daerah. Harus ketemu dengan kepala itu. Supaya apa? Untuk memperbaiki ini. Udahlah, nanti biayanya siapa? Oh gampang, pakai duit saya, wong saya itu. Udah gampang, udah pertemuan di Nyonya Suharti waktu itu. Kita kumpulkan kepala dinas, kepala lembaga itu. Udah kita, pokoknya kita ingin bersih loh Pak. Jadi kalau ada teman-teman yang macam-macam nelpon ini jangan ditanggapi. Nanti kalau mereka protes ngomong sama pimpinan. Seneng Pak dinas, kepala-kepala dinas seneng. Karena tidak terganggu mereka. Yang kedua kalau minta macam-macam kan mereka nggak ada di anggaran itu. Untuk ngasih macam-macam itu nggak ada. Nah itu seneng dia. Senang, setidaknya nyaman dalam bekerja lah Pak ya. Betul, nyaman dalam bekerja gitu. Akhirnya sampai di akhir periode nggak ada masalah, nggak ada kasus lah. Sebelumnya ada, sebelum saya masuk di periode sebelumnya kan ada. Oh iya, periode kasus reformasi ya. Pakan Munyuk itu ya, kasus CEC itu kan Pakan Munyuk. Nah, waktu itu kenapa muncul istilah Pakan Munyuk? Karena uang yang diberikan itu ternyata ini dari Gembira Luko. Ini duitnya Pakan Munyuk. Iya, itu kalau orang lama di Jogja tahu istilah itu. Iya. Nah, itu memperbaiki itu. Nah, kemudian kenapa Anda memilih untuk memutuskan maju sebagai senator ya, sebagai anggota DPD? Nah, itu kenapa juga nggak dilanjut itu. Dilanjutnya ke pusat gitu. Kan ya insya Allah kalau Anda di waktu itu ya maju mungkin ya kans untuk terpilih kan besar ya. Itu ceritanya juga panjang. Jadi saya udah mau pensiun, nggak mau saya. Pensiun maksudnya masih muda. Udah selesai. Saya pengen wira swasta waktu itu. Udahlah, udah selesai ini. Cukup. Bagi saya udah memperbaiki ini, sudah cukup. Nanti, oh enggak, sama teman-teman. Kamu ke DPD aja. Loh gimana? Ya maju DPD RI. Nanti, wah ini gimana? Syaratnya kamu harus mundur dari partai. Saya konsultasi sama istri kan. Iya, wis rapopo nek nggo. Wah ya sudah. Ini duitnya oke loh, butuh. Ora apa-apa, kita kan punya. Ya udah. Punya Pak ya, punya duit banyak ya. Cukup. Nah, akhirnya DPD dan alhamdulillah jadi gitu. Kemudian lanjut yang kedua, itu saya udah ini yang kedua ya, selesai ya. Saya mau 2000 supaya enak ya secara kronologis ya. 2009 berarti kan jenengan mencalonkan lagi untuk 2009-2014. Lalu dilanjut lagi 2014-2019. Itu yang kedua. Saya udah bilang ini terakhir ya. Ini enggak ini, apa alasan ini yang terakhir gitu Pak? Kalau boleh tahu. Lumrahnya kan 2 periode. Kan baru 1 periode 2000. Oh, enggak, maaf, yang 2019. Jadi 2000 begitu kepilih. 2019 saya bilang ini yang terakhir ya. Ya enggak, nanti lihat dulu kalau Yang 2014 toh, Pak? Kan 2009 ke 2014. 2014 2019. Nah, ini 2019 itu begitu terpilih itu. Berarti yang ketiga dong. Mau ketiga kan? Saya bilang jangan. Ini cukup 2 periode aja. Saya periode. Gitu. Di akhir periode. Dengan ngendikan gitu. Oke. Jadi karena nanti bagaimana pendapat masyarakat. Nah, siapa? Kalau siapa yang ya kan banyak ini mosok dari sekian ratus ribu anggota kita nggak ada.
Ya, mereka menilainya satu yang mampu itu. Mampu itu mampu dalam konteks mengagregasi persoalan-persoalan politik ya. Yang kedua juga mampu biayanya gitu. Mampu biaya itu pengertiannya nek dadi yo lanjut, nek ora dadi gelem tombok. Iya. Itu mampu itu. Iya. Nah, itu paham. enggak banyak orang gitu ya. Iya. Ya mau maju neng pinginnya dadi kan. Termasuk sebenarnya kalau jadi ketua Muhammadiyah yang tingkat ranting, itu kan kayak gitu kan, Pak. Gelem tombok. Belum tombok. Itu kan mereka menilai. Nah, setelah itu yang terakhir begitu mau habis itu saya bilang saya nggak mau lagi nih, sudah ganti. Pokoknya kita kader gitu. Kita siapkan gitu. Nah, ketemulah itu yang Mas Sauki itu yang meneruskan kita. Berarti Anda kan berarti 2019 ikut lagi kan Pak sampai 2024. Anda terpilih 3 kali kan? 3 kali. Yang 2004 ini, yang 2024 ini yang saya bilang udah kita akhirnya Pak Sauki Suratna ya. Ya, jadi juga kan? Alhamdulillah. Ya. 2 kali lipat perolehan suara. Kalau enggak 2 kali lipat beliau. Iya. Kalau enggak ya kader Muhammadiyah, masa di pusatnya Muhammadiyah enggak ada wakilnya kan? Iya, itu perlu kaderisasi gitu. Yang kedua juga perlu kerelaan hati ya dari orang yang menjabat. Ya. Harus ikhlas. 3 kali atau 3 periode menjadi seorang senator. Iya. Apa hal yang bisa dibicarakan ke publik yang penting menyangkut peran, fungsi, dan pengalaman panjenengan di DPD? Jadi kita itu DPD RI itu lembaga yang agak aneh itu. Kita itu ada di Undang-Undang Dasar, diatur di Undang-Undang, tapi kewenangannya terbatas. Itu DPD ya, kewenangannya terbatas. Kemudian juga teman-teman sebelah gitu, teman DPR itu kalau dengan kita itu agak gimana gitu, agak miring. Masyarakat juga nggak begitu perhatian gitu karena tidak seksi isunya itu, karena tidak memutuskan undang-undang, tidak memutuskan APBN gitu, sehingga dianggap ini lembaga ilo-ilo kalau orang bilang. Tidak seksi. Iya. Tetapi antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Seperti kuda lari dalam kandang. Iya. Lari tapi nggak sampai-sampai kan. Nah, tetapi begini, ternyata ada satu fungsi yang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Apa itu? Advokasi. Yang itu ternyata luput ya dari teman-teman sebelah itu. Karena advokasi ini penting. Luput. Ini luput. Harusnya teman sebelah juga advokasi dong, Pak. Nggak seintens kita, ya, karena kita kan lebih berat ke penganggaran. Yang teman sebelah ini. Nah, ini kita lebih dan sukanya itu adalah ketika apa yang kita advokasi itu berhasil. Kita advokasi. Misalnya dulu warga daerah Imogiri itu mengeluh ya, jalan Imogiri. Mengeluh ini jalannya berlubang, dekat Brimob itu kan jalannya berlubang-lubang itu. Pernah suatu saat hujan deras, ada orang naik sepeda, nggak tahu kalau itu jalannya ternyata lubangnya agak dalam. Ya, terus gitu jatuh, meninggal dunia. Naik sepeda jatuh meninggal dunia. Sepeda ontel? Ontel, karena belakangnya mobil. Jadi begitu jatuh tampani mobil. Itu yang cerita penduduk sana. Iya. Saya kan mendengarkan. Ya. Gimana? Jani itu ya cuma naik sepeda, Pak. Gitu. Neng ditampani mobil. Nah, itu akhirnya kita advokasi, Pak. Dalam waktu 2 minggu itu sudah disurvei, penduduk sana bilang, Pak, itu sudah mulai dipilok jalannya. Oh, itu berarti diukur. Pakai meteran dipilok itu loh. Oh, itu diukur itu. Nah, selisih 3 hari apa ya? Itu kemudian
alat-alat berat sudah diturunkan. Pak, ini sudah turun alat. Oh, berarti alhamdulillah ini nanti jalannya halus gitu. Bener, jalannya halus gitu. Celakanya begitu halus itu untuk balapan. Nah, itu lah. Dan kelitih di sana itu karena penerangannya kurang. Sering ada kelitih dan saya jadi korban. Pernah jadi korban kelitih. Habis ngisi pengajian. Senator jadi korban kelitih. Wah, thumbnail ini. Waktu itu habis ngisi pengajian di Bantul, ya kan, lewat situ dari arah utara, saya dari selatan mau ke kota. Ini dari utara gini. Tiba-tiba ada motor ngebut bawa es balok. Oh, balok. Es balok. Es balok. Es balok dimasukkan plastik itu loh. Oh. Dilemparkan ke mobil, piar gitu, kena spion. Iya. Saya pernah sih, tapi bukan es balok. Oh. Es balok itu tahu nggak kenapa kegunaannya? Jadi nggak ada bukti kalau misalnya ada korban, nggak ada buktinya karena cair. Polisi masa mau air gitu kan nggak bisa. Kelitih ini juga cerdik ya sebetulnya. Iya, kalau sampai mikirin itu alat untuk kayak gitu. Dan itu iseng kan? Apa hubungannya? Dilempar. Nah, waktu itu ya kaget juga, tapi untungnya cuman kena spion kan. Spionnya kuntal kandil gitu. Ya udah kita perbaiki. Ya itu efeknya. Ya itu dinamika lah ya, pembangunan lah ya. Di Penen juga gitu. Penen itu sebentar Pak, ini korban kelitih lagi? Enggak. Advokasi. Oh, advokasi. Di Penen gitu, saya masuk ke sana karena mau rumah kan. Pak RT-nya bilang, Pak ini nanti iuran per orang 1 juta. Lu ngapain, saya bilang gitu. Ini soalnya mau jalannya itu kan berlubang-lubang. Lu siapa yang mau membangun? Ya nanti kita iuran, setelah itu kita gotong royong. Walah, ini tugas pemerintah, saya bilang. Gimana? Mana proposalnya? Wah, cakep. Kalau semua anggota senator gitu enak lah Pak hidup kita, Pak. Habis itu ini proposal dikasihkan, tak berikan ke seperti tadi, dipilok dulu. Setelah itu material diturunkan, jalannya halus. Sampai sekarang masih halus itu. Dusun Ngemplak Penen ya itu. Kemudian juga warga Semen ya, ada yang butuh traktor tangan. Paling banyak itu beasiswa. Paling banyak ya itu. Tapi ya itu susah. Jadi gini, kita itu kan bermitra dengan kementerian, sama dengan DPR. Tetapi begitu ngadvokasi gitu, Pak harus koordinasi dengan teman DPR. Loh kenapa? Ini kalau enggak anggaran kita nanti dipotong. Wah ya udah, saya lewat teman DPR. Pak, idealnya ini selama sudah 3 periode, DPD ini posisi dan kedudukannya seharusnya gimana gitu? Kok selalu lebih dianaktirikan dibanding teman sebelah? Ya. Jadi kalau saya, DPR itu kan mewakili orang. DPD itu mewakili wilayah. Nah, makanya itu sebutannya senator lah ya. Betul. Jadi pembagiannya di situ aja. Oke, DPR itu kita wilayah. Kewenangannya harusnya sama gitu, idealnya. Kalau di Afrika Selatan yang pernah kita datang ke sana, DPD itu punya hak veto untuk RAPBN menyangkut daerah pemilihan dia. Punya hak veto. Jadi kalau misalnya kepentingan daerah tidak terakomodir di RAPBN itu, ya dia memveto. Oh ini nggak bisa ini harus itu DPD di Afrika Selatan. Kalau di kita nggak ada. Ya itu nggak enak. Tapi yang sedih soal DPD ini peran dan fungsinya memang kurang terbatas. Powerful, padahal dipilih oleh jauh lebih banyak anggota DPR kan kalau jumlah orang yang memilih kan Pak? Iya betul. Jauh kan kalau DPD itu bisa jutaan yang milih. Betul. Kalau DPR kan paling 45.000, 60.000 udah bisa terpilih kan? Iya. Kayak Komeng itu kan hampir 7 juta. Iya. Itu berapa anggota dewan nih?
Iya. Nah, tapi yang agak menyedihkan Pak, ya sering kejadian termasuk yang terakhir itu. Waduh, rebutan mic apa, gegeran itu ya. Itu Cukup ceritanya disayang. panjang. Iya, Mas. tapi mau diceritain di Ceritanya sini? panjang Saya karena seneng, menyangkut saya juga itu. Alhamdulillah. Videonya ada kalau mau disetel ada. Iya. Tahun 2000 kejadian 2017 ya. Waktu itu di periode saya 2014 sampai 2016 itu ada yang anggota yang punya ide inginlah ini ganti pimpinan di tengah jalan gitu ya. Dengan apa? Mengganti tatip. Tatipnya itu pimpinan itu 2,5 tahun. Kan nggak umum. Nggak ada pimpinan MPR kok 2,5 tahun. Pimpinan DPR 2,5 tahun. Kemudian ketua DPRD provinsi, kabupaten, kota 2,5 tahun nggak ada. Semuanya lembaga politik 5 tahun. Yang dipilih ya. Iya, sesuai dengan inilah timing durasi politik kita ya. Betul. Nah, ini ya namanya ide liar itu. Dan dipaksakan. Nah, ributlah di situ karena mengganti tatip kan, tata tertib itu. Tahun 2017 tatip itu disahkan tapi berlaku surut. Untuk yang periode ini kan nggak boleh. Tatip itu untuk periode yang akan datang. Bukan yang periode ini. Ini namanya sistem hukum yang retroaktif. Iya. Retroaktif berlaku surut. Berlaku surut. Itu nggak boleh. Di Indonesia tidak dikenal retroaktif. Retrospektif ya. Proaktif. Proaktif itu ke depan. Iya. Kalau retroaktif ke belakang. Ke belakang. Nah, di Undang-Undang Dasar juga begitu. Dilarang retroaktif itu kecuali pelanggaran HAM berat. Oh iya. Pelanggaran HAM berat sama tindak pidana korupsi. Hanya 2 itu saja. Yang lain nggak boleh karena merugikan hak asasi manusia. Betul. Merugikan HAM. Nah, itu dipaksakan. Dan ada orang-orang itu memaksakan diri. Kemudian saya mengeluarkan Minderes Nota. Satu-satunya anggota DPD RI yang mengeluarkan Minderes Nota. Itu saya. Minderes Nota itu catatan keberatan atas keputusan politik. Ya, satu-satunya. Satu-satunya. Berarti yang lain sebenarnya setuju? Enggak. Yang lain tidak setuju tapi diam. Enggak ini. Oh, diam karena mungkin nggak tahu kalau hak politik anggota itu antara lain Minderes Nota. Oh. Iya. Ya, Minderes. Paham saya. Ya. Keluarlah Minderes Nota. Yang pertama bahwa aturan tatip tidak boleh retroaktif. Yang kedua tidak dikenal di sistem hukum tata negara kita itu masa jabatan pimpinan itu 2,5 tahun, nggak dikenal itu. Nah, kemudian waktu itu kan Bu Ratu dihentikan di tengah jalan, dipakailah itu oleh penasihat hukum Bu Ratu untuk menggugat itu di MA dan diterima. Minderes Nota saya itu dijadikan rujukan hukum. Oke. Materi hukum lah ya. Materi hukum. Dan diterima oleh MA. Oke. Nah, itulah. Artinya apa yang saya sampaikan itu benar. Tapi secara politik kalah. Nggak dieksekusi. Nggak dieksekusi. Itu. Padahal di MA menang. Menang. Wah. Nah, ini kemarin berlanjut lagi, tatip lagi masalahnya. Itu rebut. Cuman saya waktu itu nggak hadir. Jadi kalau yang dulu ribut-ribut yang dulu saya hadir dan itu ya saya salah satunya yang kena korban itu didorong dari atas panggung itu, nabrak meja besar itu. Mejanya yang hancur, pendekar. Mejanya itu geser gini, cuman ya kepala saya nggak apa-apa. Mustopo kena kepala, des gitu. Ini geser gini, yang di meja itu Pak Hafid Asrom, yang anggota DPD yang dulu. Ini aktornya sama ya, orangnya itu juga ya? Iya. Yang bikin masalah ya? Ya itu. Ya itu, orangnya itu. Dan jadi kemarin, sekarang jadi lagi ya? Kayaknya. Yang kemarin, yang di belakangnya itu sama orangnya. Nggak jadi, kemarin nggak bisa daftar karena dia kan ketua parpol.
nggak bisa, tapi ini main lagi. Tapi ini nggak kepilih jadi anggota DPD? Nggak bisa daftar. Oh, nggak bisa daftar? Ya. Jadi mau daftar nggak boleh, karena undang-undang pemilu kita kan DPD nggak boleh pengurus parpol. Itu pengurus parpol. Bukan ketua kan, pengurus ya kalau nggak salah. Pengurus parpol. Oh, itu horor waktu itu ya. Jadi wah. Oke. Nah, sekarang yang termutakhir nih Pak. Mau nyalon jadi wali kota Jogja. Ngeri nih. Waduh, Pak Afnan ini jadi kandidat emas di sini ya. Aduh. Pripun Pak, cerita di balik layarnya dulu Pak. Sebelum ngomongin yang lain. Iya, jadi ceritanya saya itu kan sudah mau pensiun. Ini mau pensiun nggak jadi-jadi ya? Itu tandanya dibutuhkan masyarakat Pak. Iya, bapak saya juga gitu, mau pensiun ini nggak mau kegiatan ini, nanti diminta masyarakat lagi gitu ya. Jadi tapi jenengan kan masih muda Pak. Baru 57 masa mau pensiun. Nah, produktifnya ini. Saya kan punya tanah 6.000 meter di daerah Kalibawang. Itu mau saya buat Kalibawang pundi ini? Sana, Kulon Progo. Oh. Mau saya buat tempat durian. Betul. Itu kebun durian, ada kandang kambingnya, ada pendoponya. Jadi untuk digunakan masyarakat sekitar sekaligus untuk kegiatan sosial pemuda di situ untuk itu. Siap. Nah, tapi kemudian itu ini berjalan ini berjalan di sisi lain beberapa partai gede itu nawarin, begitu tahu saya mau pensiun nggak mau maju DPD lagi, itu piye Mas di PRRI gitu. Wah, ora Pak, aku ketua tapak suci aku ora entuk tidak boleh menjadi punya KTA partai lah. Kan kita anggotanya ada tentara, polisi, ASN. Emang bener Pak, tapak suci ada ART-nya nggak boleh. Ketua umum kan? Ketua umum nggak. Siap. Tapi kalau jadi wali kota boleh Pak ya? Oh boleh. Kalau itu boleh. Ya lanjut Pak. Nah, kemudian ya itu teman-teman partai yang pertama Golkar ya untuk saya wali kota gitu. Saya ditelepon waktu mimpin rapat. Saya sedang mimpin rapat di Jakarta, ditelepon. Saya kan pimpinan alat kelengkapan. Mas iki wopo? Ini untuk pas monggo lah. Kalau wali kota gitu. Kemudian partai yang lain juga gitu. Wis kowe wali kota ya, bismillah. Tapi memang prosedur politik kita itu agak rumit gitu. Ketika di lokalan sudah selesai, yang di sana belum tentu. Betul. Tapi nggak apa-apa. Itulah dinamika politik kita, di mana orang harus banyak ngomong. Jadi ngomong ya banyak orang karena kepentingannya kan macam-macam. Tiap orang beda-beda. Gitu. Dan itu dibutuhkan kebesaran hati seseorang ya. Itu yang batu ujiannya di sana. Harus sabar, harus telaten. Sabar itu ada tuntunannya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Aku ya iso rek. Malah kultum. Malah kultum. Ini untuk sementara jenengan yang mendukung Golkar kan? Sementara ya. Golkar nun sewu kursinya berapa? 5, naik. Jadi periode dulu 4, sekarang 5. Anda ya, butuh 5 kursi lagi nggih? Enggak, 3 minimal. Oh, butuh 3 8 lagi. Kan. Oh, 8. Minimal kan 8 kursi. Oh, bukan 10 nggih? Enggak. Kita kan 40 kursi. Oh, 40. 20% ya. 20%-nya dari 40. Iya, 8. Oh, tapi yang mendukung ini Golkar ini nggak sembarangan Golkar, karena Golkar Jogja ini kan sesepuhnya Golkar juga, Pak Gandung Pardiman. Gandung Pardiman, gitu. Nah, itu luar biasa. Ya kalau Gandung kan ya kayaknya Pak ya berarti Golkar sudah
menyerahkan mandat lah kalau itu ya. Iya sudah ya. Tinggal mendekati Partai yang beberapa lain. partai yang lain. Jadi ya politik itu take and give. Misalnya Golkar udah dapat mengajukan ini gitu kan. Ya yang lain mengajukan apa gitu kan harus. Tapi komunikasi panjenengan dengan partai-partai yang lain untuk mendapatkan kecukupan kursi sudah dilakukan. Alhamdulillah ya sudah. Kebetulan kan pengurus-pengurus partai itu kan teman-teman lama juga yang sekarang jadi pengurus-pengurus itu kan banyak yang kenal dan kenalnya kenal baik. Jadi ya Bismillah lah. Kalau misalnya di atas susah gitu ya, semoga lah diselesaikan di internal itu. Menurut jenengan kira-kira akan ada berapa partai lagi yang bisa mendukung Pak Afnan? Insya Allah 3 ya. 3 lagi yang sudah komunikasi ya. Jadi nanti koalisinya itu kita mungkin 4 partai. 4, ya. Banyak juga ya. 4 partai. Kalau 4 partai kemungkinan hanya ada 2 calon dong Pak. Kemungkinan ada 3 bisa itu. Maksimal 3 lah maksimal ya. 3. Maksimal 3. Kalau 2 pasangan gitu ya, 2 pasangan itu ya Bismillah. Kalau misalnya yang maju 3 pasangan ya Bismillah. Iya. Iya. Ya saya kira warga dengan track record seluruh jejak rekam yang panjenengan miliki ya insya Allah masyarakat Kota Jogja tahu lah, bukan hanya Kota Jogja, DIY juga tahu semua ya. Insya Allah. Tapi soal calon wakilnya Pak, sudah ada gambaran? Waktu itu kan di koalisi ada kesepakatan ya, bahwa wakil itu diserahkan kepada Partai Gerindra waktu itu. Sebentar Pak, kok sudah ada yang namanya koalisi? Berarti ini yang 4 ini udah hampir pasti nih yang 4 udah obrolan koalisi. Rencana. Oke. Rencana. Jadi diserahkan ke partai yang lain gitu ya. Nah ini yang baru berproses. Karena panjenengan dianggap sebagai rekomendasi dari Golkar, ya. Lalu wakilnya rekomendasi dari Gerindra. Ini jadi permintaan partai-partai itu, partai koalisi. Ini jangan diusung oleh satu partai. Jadi saya diusung oleh 4 partai. 4 partai. Iya. Jadi ya sudah. Kalau ini kan pengusul, Golkar itu pengusul. Pengusul dianggapnya. Nanti pengusul, yang ngusung, itu 4 partai. Yang ngusulkan ini. Oke. Apa kalau insya Allah Anda terpilih nanti yang jurus utama karena ini pendekar untuk memperbaiki Kota Jogja. Jadi Jogja itu kan basis utamanya ya untuk pembangunan itu kan pariwisata, pendidikan, gitu, kebudayaan. Ada 3 itu yang paling utama. Implikasinya ekonomi, pariwisata implikasinya ekonomi, pendidikan implikasinya ekonomi, kebudayaan juga sama. Nah, karena basisnya 3 itu, maka pembangunan di Yogyakarta itu harus dilandasi dengan setiap gerak langkahnya itu tradisi budaya Jawa. Yang sudah diluhung itu. Karena di dalam ini supaya jelas ya, karena di dalam Kota Jogja itu terdapat keraton lah ya. Keraton, ya benar. Nah, tradisi Jawa itu kan banyak yang baik ya. Ada gotong royong itu, tepo sliro. Tepo sliro itu toleransi. Betul. Kemudian ya macam-macam lah. Itu yang kemudian nanti akan melandasi setiap gerak langkah pemerintahan yang kalau kita terpilih itu. Tapi sesungguhnya tentang budaya Jawa yang bagus-bagus itu nanti ujungnya adalah kemandirian masyarakat kita. Kenapa? Karena kita itu nggak punya sumber daya alam. Kita itu kuatnya di SDA.
maksudnya kota Jogjanya. Kota Jogja. Gini Pak, saya mau jelasin sedikit aja ke teman-teman karena mungkin agak nggak paham ini. Di Jogja itu teman-teman ada di daerah istimewa Yogyakarta itu ada 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, kabupatennya mungkin teman-teman tahu ya, yang ada Sleman, ada Gunung Kidul, ada Bantul, ada Kulon Progo. Itu luas semua itu. Betul. Luas semua. Nah, di tengah-tengah atau jantung kota Jogja itu sendiri ada yang disebut sebagai kota madya atau kota Jogja gitu ya. Wilayahnya sebetulnya terkecil, tidak terlalu luas terkecil. Ya. Kalau nggak salah 32,5 kilometer persegi. Iya. 14 kecamatan. 14 kecamatan. Kalau di istilah kabupaten kecamatannya apa? Kapan non. Kalau di sini kamatren ya, Pak. Kemantren. Ya? Istilahnya beda-beda itu. Kalau di ini Kapanewon ya. Kalau di Jakarta kapan-kapan. Menyenangkan loh punya wali kota kayak gini. Oke. Kalau nggak salah desanya 141 ya, Pak ya? Kita di Kota Jogja. Kota Jogja itu ada 35 desa. Kelurahan. Oh, 35 kelurahan. 14 kecamatan masa 35 kelurahan. Oh, 35 kelurahan. Enggak banyak ya kelurahannya ya. Kita enggak banyak. Tapi memang di situ tadi itu memang jantungnya Jogja ya. Betul. Salah satunya ada keraton, ada Malioboro jadi teman-teman itu ya. Tapi mohon maaf, UGM itu bukan daerah kota ya. UGM ini jangan salah, UGM udah Sleman. Tahun 70 masih di kota. Tahun 70. Masih ya. Fakultas Visipol itu masih di pinggir alun-alun itu. Oh, maksudnya di waktu masih dulu. Di alun-alun. Iya. Fakultas saya juga filsafat saya kan. Filsafat. Dulu juga di alun-alun juga. Jadi di kota dulu. Nah, ini supaya paham lah teman-teman. Jadi kira-kira kalau jenengan lagi di Malioboro, di alun-alun itu sebetulnya udah ada di jantung kota. Gitu. Tapi kalau UGM itu sudah bukan kota, itu udah Sleman gitu ya. Prambanan itu udah Sleman. Mungkin mana ya lagi yang kota yang mudah dikenali ya masyarakat. Kota Baru yang sering ya. Kota Baru. Karena itu heritage kan, kawasan heritage itu kota nggih. Kota gede, Kota Pakualaman. Itu heritage semua itu. Oke. Nah, lanjut Pak nggih, monggo. Nah, jadi Yogyakarta itu Indonesia mini. Semua suku ada di situ. Asrama mahasiswa dari mana saja itu ada di Jogja. Kemudian orang bangsa dari manapun, turis-turis itu juga ke Jogja gitu. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu dibutuhkan masyarakat yang toleran, tepo seliro itu. Kalau enggak seperti di Bali sekarang ini kan, banyak wisatawan asing yang seperti itu gitu. Nah, kita itu tidak punya sumber daya alam yang di kota tidak memiliki sumber daya alam yang nantinya mampu untuk mengangkat pendapatan asli daerah. Tidak punya sungai, gunung seperti Sleman. Enggak punya. Ya. Kita jadi penonton aja gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka kota itu kelebihannya adalah sumber daya manusianya. Maka IPM kita itu nomor 1, Pak. Indeks pembangunan masyarakat. Nomor 1 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Kita nomor 1. Kota Jogja ya. Saya baru tahu Pak kalau ini Pak. Nomor 1. Nomor 1. Jadi PM kita itu 1, indeks pembangunan masyarakat itu. Artinya itu modal sosial yang kuat Pak. Itu kan jadi modal iya, sosial yang kuat. Indeks pembangunan manusia, bukan masyarakat. Itu indeks kita pembangunan manusia. Nomor 1 dan output yang dari Kota Jogja itu ya manusia itu. Jadi yang kebanyakan yang sudah keluar dari Kota Jogja itu
ya orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing kan. Itu salah satu kekuatan Kota Jogja. Nah, karena kekuatannya seperti itu maka dibutuhkan kemandirian masyarakat. Nah, itu sama dengan metode atau teori pembangunan ya yang dilakukan di luar negeri, bahwa pembangunan masyarakat yang baik itu enabler. Enabler itu apa? Jadi pemerintah itu hanya sebagai katalis dan katalisator ya, fasilitator. Kalau masyarakat itu sudah punya inisiatif, pemerintah itu fasilitatornya. Misalnya pengelolaan sampah. Kalau masyarakat menginisiasi pengelolaan sampah ya, nah maka butuhnya apa? Butuhnya adalah mesin untuk ngepres sampah misalnya. Ya itu pemerintah ngasih, menyediakan fasilitasnya. Tuh yang kemandirian itu konsepnya. Nah, itu kota itu cocoknya seperti itu menurut saya. Mungkin bisa beda dengan orang lain. Oke, tanpa bermaksud menyepelekan atau merendahkan yang sebelumnya. Ini kan sebetulnya kepemimpinan itu kan keberlanjutan ya Pak ya. Ya. Cuman kan pasti ada yang dilanjutkan dan diperbaiki. Di sisi apa yang paling mudah untuk masyarakat itu tahu? Oh ini loh yang mau diperbaiki oleh Pak Afnan. Jadi yang kita perbaiki itu yang pertama terutama infrastruktur pendukung pariwisata, infrastruktur pendukung pendidikan. Infrastruktur. Infrastrukturnya. Pendukung pariwisata itu apa? Misalnya penerangan jalan. Kan tidak ada yang namanya orang pengen berwisata di tempat yang gelap-gelapan. Kecuali wisata horor. Ini banyak di kota itu yang gelap gitu. Masa sih Pak? Ada. Ada di beberapa tempat. Di Umbul Harjo, di dekat Gembira Luko itu masih ada beberapa tempat yang gelap. Itu harus kita terangkan. Kita beri penerangan ya, jalan terutama. Kemudian juga jalannya harus halus. Kemudian juga untuk sampah itu kita atur ya supaya tidak kemana-mana gitu, sampahnya, baunya, sampahnya. Nah ini yang harus kita tata. Gitu. Kemudian pendidikan juga begitu, infrastruktur pendidikan supaya mutu pendidikan kita itu menginternasional ya harus diperbaiki. Untuk sekolah-sekolah yang kelasnya belum internasional kita tingkatkan lagi gitu. Infrastrukturnya. Kemudian juga masalah IPAL itu air limbah itu kita perbaiki. Kalau di pariwisata yang kurang apa Pak kalau di kota? Ini kalau pariwisata itu yang masih kurang itu satu tempat parkir. Ya toh. Yang kedua itu adalah fasilitas transportasi lokal yang lebih bisa lebih cepat lah. Kalau pengalaman saya ketika di Italia atau di Korea itu, di mana objek wisatanya di situ, maka bis utama pengangkut wisatawan itu hanya lewat, nggak berhenti. Kalau di sini kan berhenti. Kalau di sana itu cuma lewat gitu, nurunin penumpang, parkirnya agak jauh. Nah, karena parkirnya jauh, nanti dia pulangnya kan ke tempat parkiran bis itu. Iya. Nah, di sana penduduk yang dilewati oleh para wisatawan itu kemudian membuka kios-kios penjualan souvenir. Sehingga perekonomiannya bisa lebih merata. Ya, betul. Itu. Sebenarnya mulai dicoba sebetulnya di Malioboro Pak ya, yang dari sisi arah barat ya. Kan lumayan jauh itu. Agak jauh. Dari tempat parkirnya. Cuma itu jalannya nggak mungkin ada dan bikin macet. Ya. Sempit dan bikin macet. Kalau kayak gitu gimana Pak solusinya menurut jenengan?
Ya kita carikan tempat parkir yang lebih memadai. Kita buatkan tempat parkirnya karena itu sudah sempit, Pak. Itu kalau 5 tahun yang akan datang itu sudah nggak bisa jalan. Apalagi nanti kalau misalnya jalan tol itu sudah jadi, itu lebih semrawut lagi. 5 tahun yang akan datang kan jumlah kendaraan tambah banyak. Satu kali lagi Pak, karena sudah 1 jam lebih, Anda akan ada acara lagi. Problem kemacetan Pak gimana? Jogja ini udah mengerikan kemacetannya. Betul. Ya. Jadi untuk mengurangi kemacetan itu transportasi lokal diperbaiki. Kalau perlu ya harus ada subsidi untuk penumpang yang itu ya. Memang minat untuk naik transportasi umum. Kemudian yang kedua parkiran. Parkiran itu juga dibuatkan kantong-kantong parkir yang bisa menampung bis-bis wisata, kemudian mobil-mobil dari luar kota yang ingin mampir ke kota Jogja. Kemudian ada tempat pengalian. Kalau cuman lewat, kalau hanya lewat nggak pengen mampir, ya dibuatkan jalannya. Jalan untuk lewat mereka yang hanya pengen lewat. Jangan di tengah kota. Jadi itu sangat mengurangi kemacetan itu. Terakhir banget. Birokrasi dan transparansi. Ya. Nah, ini penting ini birokrasi transparansi. Jadi penataan birokrasi itu menurut saya ya itu harus dilakukan, harus dimulai dari penataan para pejabatnya. Ya, pejabatnya harus kredibel, memiliki integritas. Bila mana perlu harus ada kontrak semacam kontrak kerja lah kepada kepemimpinan yang akan datang. Bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuai aturan dan lurus. Transparansi itu menjadi syarat. Good governance, clean government. Kalau tidak transparan, selintutan ya susah. Tapi itu nanti akan teratasi Mas, karena saat ini kami di DPD RI sedang menyusun rancangan undang-undang pemerintahan digital. Dengan digitalisasi itu, maka lebih transparan. Lebih terbuka, pelayanannya lebih cepat melalui digitalisasi itu. Kemudian juga masyarakat itu bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kota maupun di kabupaten. Ya, dan saya yakinlah semoga dengan bahkan ketika jenengan jadi anggota DPRD satu provinsi ya, itu pun sudah concern dengan persoalan transparansi dan birokrasi ya Pak. Iya, betul. Pak Afnan Hadikusumo matur nuwun sangat. Ya, sama-sama. Semoga masyarakat Jogja mendapatkan pemimpin yang amanah seperti jenengan ya. Terutama ya bagi kami ya, saya sih sudah tidak muda lagi Pak ya. Cuman yang saya resahkan ya, sebagai orang tua dari anak, jangan sampai anak saya nanti satu tidak punya figur kepemimpinan. Dianggapnya semua orang politik, semua orang pemerintah itu nyun sewu jelek semua. Itu saya punya concern sebagai orang tua. Gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya Bapak tahu sendiri berapa banyak pejabat, politikus, kepala daerah, mau gubernur, mau bupati yang kemudian bermasalah dengan kasus korupsi. Saya kira masyarakat Jogja insya Allah akan semoga ya Pak ya, akan mengamanahkan hal itu kepada panjenengan dan dengan seluruh integritas yang sudah panjenengan miliki, saya kira mudah untuk membangun kepercayaan itu kepada masyarakat.
Matur nuwun, Iya, Pak. terima kasih. Sukses selalu dan yang paling penting dijaga kesehatan. Makin kesini nanti makin ketat Iya, benar. jadwalnya. Tapi nggak apa-apa, kan pendekar. Masih ini nggak menjaga kesehatannya dengan 1-2 jurus gitu? Kalau sekarang jarang sih ya. Sekarang lebih banyak ke pernafasan. Kalau nggak bernafas mati. Terima kasih Pak Afnan. Sama-sama. Begitu teman-teman obrolan kami dengan Pak Afnan Hadikusumo, menyenangkan. Jadi ngobrol dengan orang Muhammadiyah itu banyak yang menyenangkan loh, bukan hanya dengan orang NU saja loh teman-teman. Oke. Sampai ketemu dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun Pak nggih. Sama-sama Mas.